Di sini tidak sepakat saya. Wahabi di Indonesia tidak merusak. Dalam segi apa, Pak? Wahabi di Indonesia ini karena minoritas, Pak. Karena minoritas. Itu pun minoritas itu sudah berani mereka itu. Dalam hal tindakan fisik, berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Misluku Channel. Kita kembali ngobrol-ngobrol dengan cara sersan teman-teman, serius tapi tetap santai teman-teman ya. Dan jangan lupa diaduk kopinya, tambahin gula biar manis, biar nggak sepet teman-teman, dan seruput selagi panas. Oke. Kali ini pernyataan-pernyataan Harry Plus makin kesini makin aneh, makin kesini makin fitnahnya makin tajam teman-teman. Makin kesini makin berani. Mungkin karena dia merasa tidak ada orang mungkin ya yang bisa membantah argumennya. Oke. Ya kasihan juga. Secara pribadi dia kasihan, dan secara umum umat yang disesatkan oleh dia itu juga kasihan juga teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya untuk kali ini, kita cek langsung aja ke TKP teman-teman ya. Ada kabar yang sangat-sangat mengejutkan dari seorang ketua Muhammadiyah di Aceh teman-teman, yang dimana memberikan pengakuan masjidnya dibakar oleh orang-orang NU. Masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Ini mengatakan yang membakar Masjid Muhammadiyah di Aceh adalah NU, orang NU. Dia jelas sudah mengatakan seperti itu teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau tidak terbukti omongan Harry Plus ini, bisa didelik hukum teman-teman. Sebenarnya tuh kalau mau bertindak ya. Kalau orang-orang NU di pengurus-pengurus mau bertindak ya bisa ini. Karena dia sudah menuduh pencemaran nama baik, kemudian tuduhan tak berdasar. Dia menyebut langsung loh ya NU. Kalian tahu barusan pengurus Aceh tadi yang menjelaskan tentang insiden ini, dia mengatakan yang membakar Masjid Muhammadiyah adalah dari kelompok aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah atau tradisional. Kita tahu sendiri, Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja itu bukan hanya NU, ada Jamaah Tabligh, ada FPI juga ngaku seperti itu, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Dan perlu diketahui, NU di Aceh bukan mayoritas. Kita cek datanya. Meskipun NU memiliki basis massa di Aceh, terdapat tantangan dalam penerimaan NU di kalangan masyarakat Aceh, terutama terkait dengan isu-isu seperti Islam Nusantara dan hukum-hukum syariat. Jadi masyarakat Aceh itu tidak terbuka secara luas untuk menerima NU. Jadi di sini di Aceh warga Nahdliyin itu bukan mayoritas. Saya sudah baca beritanya. Ini tak sesuai aswaja, fondasi Masjid Muhammadiyah Aceh dibakar. Ingat, bukan masjid secara bangunan ya. Ini hanya fondasinya saja, teman-teman. Baru membangun fondasi, bukan berupa bentuk masjid jadi, enggak. Kemudian, ini ada juga balai di lokasi pembangunan Masjid Muhammadiyah di Beroen, apa itu ya? Diduga dibakar. Di website-website yang kami baca, tidak ada satu sumber pun yang mengatakan bahwasanya yang membakar Masjid Muhammadiyah adalah orang NU. Ingat, kami tidak pernah membenarkan insiden pembakaran ini. Membakar itu salah teman-teman ya. Salah, keliru. Jelas salah itu, membakar masjid jelas salah. Tapi di sini orang-orang yang melakukan itu mempunyai alibi, mempunyai alasan. Alasannya adalah pembangunan di situ sudah ditolak teman-teman. Oleh warga sekitar sudah ditolak. Banyaklah yang menolak ya dengan isu Wahabi yang tadi dijelaskan oleh Ketua Muhammadiyah Aceh itu teman-teman ya. Dan alasannya adalah di daerah situ sudah ada masjid jamek gabungan beberapa desa yang belum penuh. Loh, kalau masjid jamek kan berarti dipakai untuk Jumatan ya. Itu belum penuh. Terus ngapain bikin masjid lagi? Nah, situ alasannya. Orang ini ada masjid jamek satu gabungan dari beberapa desa. Itu kalau dibuat Jumatan itu masih belum penuh. Itu. Jadi masyarakat menolak, oke? Jadi di sini dari kedua belah pihak sebenarnya tuh harus introspeksi diri tuh.
dari kalangan yang tidak setuju mungkin bisa lebih komunikasi lagi, mungkin bisa lebih menghargai lagi dan bisa menghargai perbedaan. Dan bagi orang-orang Jam'iyah yang ingin membangun lokasi baru, sebelum kalian memutuskan untuk menentukan lokasi pembangunan itu di daerah situ, sebelum kalian membeli tanah, survei dulu, kira masyarakat sekitar setuju apa enggak. Isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Muhammadiyah bukan Wahabi, teman-teman ya. Ini perlu diperjelas. Soalnya masih banyak orang-orang awam itu yang menganggap Muhammadiyah itu Wahabi. Walaupun ya, cara beragama Muhammadiyah ini memang cara mengistimbatkan hukum itu mirip Wahabi, tapi mereka bukan Wahabi ya. Karena Wahabi yang berada di Muhammadiyah itu sudah keluar. Banyak yang keluar dari Muhammadiyah dan menjadi Salafi sekarang ini, teman-teman ya. Banyak yang ke sana. Kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Di sini tidak sepakat saya. Wahabi di Indonesia tidak merusak. Dalam segi apa, Pak? Wahabi di Indonesia ini karena minoritas, Pak. Karena minoritas. Itu pun minoritas itu sudah berani mereka itu. Dalam hal tindakan fisik, berani mereka. Ada tuh beberapa kasus, beberapa insiden, imam dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian ada satu Wahabi menjadi makmum, tiba-tiba karena nggak cocok, lalu terjadilah insiden yang tidak diinginkan. Sampai ada tindak aneh, sampai ada tindak kekerasan di situ, teman-teman ya. Ada lagi itu Wahabi tiba-tiba datang ke masjid, kemudian ada sholawatan, rebahan, marah-marah, nggak ada dalil, nggak ada apa segala macam. Itu mereka sedikit. Gimana kalau mereka banyak? Mereka akan berkuasa, mereka akan sok-sokan, dan mereka akan arogan. Arogannya itu keluar nanti, teman-teman ya. Tahu sendiri kan ya, untuk kalangan telur-telur itu kan dari kalangan Wahabi. Isu-isu yang dibangun memang selama ini adalah Wahabi-Wahabi. Di Indonesia itu yang mempelopori gerakan teriakan Wahabi itu adalah orang-orang Syiah. Karena sebelumnya saya memang menganggap isu-isu Wahabi memang lahir di Indonesia. Tapi ternyata yang mempeloporinya adalah orang-orang Syiah. Dulu kan Wahabi ini diakui langsung oleh Syekh bin Baz gitu loh. Jadi pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahab itu memang Wahabi. Jadi bukan Syiah. Yang mengatakan Wahabi itu ya Syekh mereka sendiri, Wahabi. Terus kenapa kalian risih dikatakan Wahabi? Kan begitu, teman-teman ya. Oke. Hal ini, perlakuan semacam ini juga pernah terjadi ya beberapa waktu yang lalu. Itu di Miyah Bogor, Masjid Ahmad bin Hambal atau Miyah di Bogor, itu juga terjadi penolakan. Kalau penolakan di Masjid Miyah Bogor itu ada beberapa penolakan, ada beberapa alasan, teman-teman ya. Ini yang pertama, secara teknis warga sekitar dari 7 RT ini menolak ya. Yang setuju hanya pendatang saja ya, berarti Wahabi gitu loh, teman-teman ya. Kemudian karena lokasinya berdekatan, hanya seberang jalan saja gitu loh, teman-teman ya. Kemudian alasan yang kedua ya karena Wahabi, karena masyarakat sudah terkenal, karena masyarakat sudah kenal, sudah tahu, mereka itu masyhur, fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya di YouTube itu masyhur, memang selalu nyari gara-gara kan gitu, teman-teman ya, selalu menyesat-nyesatkan kelompok lain, membid'ah-bid'ahkan kelompok lain, padahal mereka sendiri pelaku bid'ah gitu, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, isu bid'ah terhadap tahlil, kemudian ziarah kubur, salawatan, tawasul, dan haul. Itu yang membuat orang menolak, teman-teman ya. Yang keempat adalah pandangan terhadap kelompok-kelompok di luar mereka dianggap sesat. Itu. Yang kelima, isi ceramah dan kajian yang dilakukan oleh imam besar Miyah itu diduga telah keluar koridor. Ada banyak bukti rekaman video yang telah dikumpulkan warga mengenai isi ceramah imam besar Miyah yang sangat tendensius dan memicu perpecahan umat. Ini, teman-teman ya. Kemudian yang keenam, dalam buku berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Imam Besar Miyah almarhum Yazid Jawas, dikatakan kalau ada 72 golongan yang dianggap sesat dari ke-72 golongan tersebut, antara lain dirinya menganggap sesat Asy'ariyah. Tuh. Kemudian menganggap sesat juga Maturidiyah,
kemudian menganggap sesat juga golongan tasawuf. Ini sudah dikaji ya. Mulia dengan manhaj salaf itu buku provokatif, itu buku yang harusnya sudah ditenggelamkan, ya sudah dihanguskan. Soalnya apa? Soalnya tendensius dan terlalu arogan, teman-teman ya. Jika ada orang yang menolak kemudian bereaksi, mereka bilangnya kami hanya menyampaikan pendapat, itu teman-teman ya. Tapi diajak diskusi mereka nggak mau. Diajak musyawarah katanya dilarang, duduk-duduk atau satu majelis dengan ahli bid'ah. Ini maunya mereka apa? Kalau nggak provokatif, teman-teman. Kalau nggak hanya mencari gara-gara, gitu loh teman-teman ya. Oke, seperti itu saja teman-teman untuk hari ini. Jazakumullah khair pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.